I got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, di mana saya membuat makalah dengan berjudul Proses dan Jalur Pengembangan Karir Karyawan. Dosen pengampu Khalilul Qolik, SE SHMH, mata kuliah Manajemen Pengendalian Usaha. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Citra Nabila, NPM 211531034 dari kelas 4 reguler 1 klaster 3B. A. Proses karir. Proses karir adalah suatu proses kemitraan interaksi dalam tahapan dan kerjasama antara mitra-mitra perusahaan, yaitu perusahaan atau manajemen, atasan langsung, dan karyawan sendiri. Masing-masing mitra mengharapkan hasil atau perolehan yang jelas manfaatnya bagi karyawan dan dapat meningkatkan pertumbuhan karir. Semua perusahaan merupakan perangkat dan sumber yang berpartisipasi aktif dalam proses karir dan pengembangannya. Perangkat karir dapat disiapkan dan direncanakan melalui suatu wadah lembaga pelatihan. Sukses karir sangat dipengaruhi oleh dua aspek. Pertama, kemampuan dan kemauan untuk melihat jauh ke depan. Hal itu bisa berupa tujuan yang kualitatif maupun kuantitatif, bisa berupa hal material ataupun non-material. Dan kedua adalah keuletan dari individu tersebut dan juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta perbuatan-perbuatan baik pada orang lain sehingga selalu memperoleh kesempatan yang baik. B. Pengertian pengembangan karir. Pengembangan karir adalah peningkatan pribadi yang dilakukan untuk mencapai suatu rencana karir. Meskipun banyak orang gagal mengelola karir mereka karena mereka tidak memerhatikan konsep-konsep dasar perencanaan karir ini, mereka tidak menyadari bahwa sasaran karir dapat memacu karir mereka dan menghasilkan sukses yang lebih besar. Pemahaman akan konsep-konsep tersebut tidak menjamin kegiatan, tetapi bila hal itu mengarahkan pada penetapan sasaran karir, perencanaan karir lebih cenderung terlaksana. C. Tujuan jenjang karir jabatan. Jenjang karir jabatan bertujuan untuk A. Memberikan kepastian arah karir jabatan karyawan dalam kiprahnya di lingkup organisasi. B. Meningkatkan daya tarik organisasi atau institusi bagi para karyawan yang berkualitas. C. Memudahkan manajemen dalam menyelenggarakan program-program pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam rangka mengambil keputusan di bidang karir, serta perencanaan sumber daya organisasi atau perusahaan yang selaras dengan rencana pengembangan organisasi. D. Memudahkan administrasi kepegawaian, khususnya dalam melakukan administrasi pergerakan karyawan dalam arah karir promosi, rotasi, ataupun demosi jabatan. D. Faktor-faktor penentu karir. 1. Sikap atasan dan rekan sekerja. Bila seseorang karyawan ingin meniti karirnya dengan baik, maka selain membenahi diri dengan meningkatkan prestasi, juga perlu membackup diri dengan tingkah laku atau moral yang baik. Dengan bekal moral yang baik tersebut, diharapkan akan menyenangkan atasan dan rekan kerja. Mereka semuanya merasa sejuk bila melihat kehadirannya. 2. Pengalaman. Pengalaman di konteks ini dapat berkaitan dengan tingkat golongan atau senioritas seorang karyawan. Walaupun hal ini sampai sekarang masih tetap diperdebatkan, beberapa pengamat menilai bahwa dalam mempromosikan para senior bukan hanya mempertimbangkan pengalaman saja, tetapi juga mempertimbangkan pada kemampuan dan keahliannya. 3. Pendidikan. Faktor pendidikan biasanya menjadi syarat untuk duduk di sebuah jabatan. Misalnya, syarat untuk menjadi dosen maka minimal harus berpendidikan sarjana. 4. Prestasi. Pengaruh prestasi dalam menentukan jenjang karir akan sangat jelas terlihat standar untuk menduduki jabatan tertentu dominan berdasarkan prestasi. Dan kelima, faktor nasib. Faktor nasib juga turut menentukan walaupun diyakini porsinya sangat kecil. Bahkan para ahli mengatakan faktor nasib berpengaruh terhadap keberhasilan hanya 10% saja, kata Tohar di 2002.